Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5132-5135. Kesadaran Dev menembus batasan di bawah lantai ubin aula Raja Barbar seperti jaring laba-laba, dan akhirnya terkunci pada dinding batu kuning gelap di belakang singgasana di tengah aula. Dinding batu itu tampak biasa saja, tetapi dipenuhi dengan rune kasar yang unik dari klan alam liar kuno, dan setiap garisnya berdarah dan kuno. Dev menjentikkan jarinya, dan seberkas energi pedang yang kacau meledak dari ujung jarinya, dengan akurat menebas simpul rune dinding batu. Boom! Dinding batu itu retak sebagai respons, memperlihatkan lorong tanpa dasar. Lorong itu gelap gulita, dengan hanya cahaya keemasan samar yang berkedip di ujungnya, disertai dengan energi spiritual yang kaya dan tak terpisahkan dan fluktuasi jiwa yang samar. Mata Dev memadat, dan melangkah ke lorong itu. Begitu kakinya menyentuh tanah, ribuan lampu tulang tiba-tiba menyala di sekelilingnya, menerangi rumah harta karun melingkar dengan kubah setinggi 100 kaki. Pemandangan di dalam rumah harta karun itu mengejutkan, dindingnya bertatahkan kristal lampu malam, membuat seluruh ruangan seterang siang hari. Di platform giok tengah, ada tumpukan batu peri sebesar bukit, dan energi spiritualnya begitu kaya sehingga hampir berubah menjadi substansi. Ada juga kotak giok yang tak terhitung jumlahnya dan gulungan kulit binatang yang ditempatkan secara acak, dan beberapa ramuan spiritual yang memancarkan aura kacau membuat lautan kesadaran Dev sedikit bergetar. Tetapi yang benar-benar membuat pupil matanya mengecil adalah jiwa emas yang tergantung di bagian terdalam rumah harta karun itu. Jiwa itu tingginya sekitar 3 meter, mengenakan baju besi tulang binatang, dengan wajah yang kabur tetapi memperlihatkan keagungan memandang ke bawah ke dunia. Di sekelilingnya ada hantu totem unik dari klan alam liar kuno, dan setiap pola tampaknya mengandung hukum awal dunia. Orang luar, yang masuk tanpa izin ke tanah leluhur manusia barbar sedang mencari kematian. Jiwa itu berbicara, dan suaranya seperti raungan ribuan binatang buas, mengguncang seluruh rumah harta karun dengan dengungan. Dev merasakan tekanan yang luar biasa datang darinya, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari tetua agung sebelumnya, dan bahkan menyentuh ambang alam kuasi suci. Dia langsung mengaktifkan asal mula waktu, dan wilayah kekuasaannya tiba-tiba meluas, mencoba untuk menekan pihak lain. Namun, jiwa itu hanya tersenyum dingin, melambaikan lengan jubahnya, dan gelombang udara keemasan sekuat besi menghantam wilayah kekuasaan Dev. Dengan suara, krek, wilayah kekuasaan waktu hancur seperti kaca. Dev merasakan sesak di dadanya, dan dikejutkan oleh gelombang udara itu dan mundur 3 langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Asal-usul waktu milikmu masih amatir, tapi kamu berani pamer di hadapanku. Bayangan jiwa itu muncul di udara, dengan 5 jari membentuk cakar, mencengkeram tenggorokan Dev dengan kekuatan merobek ruang, mengingat jalan kultivasimu tidak mudah, kamu bisa meninggalkan kultivasimu, dan aku dapat membiarkan tubuhmu tetap utuh. Mata Dev dingin, dan energi sejati yang kacau di tubuhnya mengalir liar. Pada saat yang sama, dia mengorbankan pedang terbang, yang berubah menjadi cahaya hijau dan melesat ke tengah alis jiwa itu. Tetapi jiwa itu hanya menunjuk dengan santai, dan pedang terbang itu terguncang kembali, dan bahkan retakan kecil pun muncul di atasnya. Tidak mungkin. Dev merasa ngeri. Kekuatan jiwa ini jauh melampaui harapannya. Dengan hanya seberkas jiwa yang tersisa, ia memiliki kekuatan seperti itu. Keberadaan seperti apa yang dimiliki leluhur klan alam liar kuno. Dia menggunakan beberapa kekuatan magis secara berurutan, dan bahkan mengaktifkan mutiara kekacauan di lautan kesadaran, tetapi jiwa itu seperti gunung suci abadi, tidak tergerak, dan setiap serangan balik menempatkannya dalam bahaya. Melihat serangan jiwa semakin ganas, energi sejati Dev hampir habis. Dia menggertakkan giginya dan tenggelam ke dalam lautan kesadaran dan berkata, "Senior, giliranmu." "Hahaha. Biarkan aku merasukimu lagi." Raja Iblis Awan Merah tertawa. "Tidak, orang ini adalah jiwa, kamu bisa langsung keluar," kata Dev. Raja Iblis Awan Merah juga merupakan sisa jiwa saat ini, jadi tepat untuk berurusan dengan orang di depannya ini. Segel di lautan kesadaran rusak, dan sosok merah gelap yang terbungkus energi iblis yang mengerikan membubung ke langit. Itu adalah Raja Iblis Awan Merah yang telah lama berada di lautan kesadaran Dev. Begitu dia muncul, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke rumah harta karun, langsung mendekati jiwa emas itu. "Dari mana asalmu, dasar abadi tua bodoh, berani menyentuh orangku?" Tubuh Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba membesar dan berubah menjadi bayangan iblis setinggi 1000 kaki.
Dia menunjuk hidung Shenhun dan mengutuk, lihatlah penampilanmu yang setengah manusia, setengah hantu. Apakah kamu sudah mati selama puluhan ribu tahun dan tidak ada yang membakar uang kertas untukmu? Apakah kamu begitu miskin sehingga hanya tulang-tulangmu yang tersisa? Jiwa emas itu jelas tidak menyangka Dev akan melepaskan bajingan seperti itu. Awalnya ia tertegun, lalu berteriak marah, beraninya kau? Aku adalah leluhur klan alam liar kuno. Bagaimana mungkin kamu, seorang iblis, menghujat? Leluhur. Raja Iblis Awan Merah mencibir, berputar di sekitar jiwa itu, dan tiba-tiba menunjuk retakan pada baju besi lawan dan tertawa, kupikir kau sangat hebat, tetapi ternyata aku bertarung dengan babi tua dari suku iblis sebelah, dan baju besiku retak oleh kukunya. Cek, bukankah itu memalukan? Bagaimana kau bisa mempermalukan klan kunomu jika ini tersebar? Jiwa itu begitu marah sehingga cahaya keemasan melonjak, dan bayangan totem di sekitarnya bergetar, kau. Bagaimana kau tahu? Aku tahu banyak. Raja Iblis Awan Merah melotot, dan tiba-tiba mendekati jiwa itu, dengan aura iblis yang kuat bertiup di wajahnya, dengan kebajikanmu, bagaimana mungkin kau layak menjadi leluhur? Percaya atau tidak, aku bisa mengencingimu sampai mati. Siapa kau? Leluhur klan alam liar kuno menatap Raja Iblis Awan Merah dengan ngeri. Aku adalah Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah perlahan melaporkan namanya. Raja Iblis Awan Merah. Leluhur klan alam liar kuno tiba-tiba membelalakkan matanya. Kenapa? Apakah kau mengenalku? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Tentu saja, ribuan tahun yang lalu, kau membunuh lebih dari 10.000 makhluk abadi dalam pertempuran di surga ke-9, siapa yang tidak mengenalmu? Leluhur klan alam liar kuno menyanjung Raja Iblis Awan Merah. Ketika Raja Iblis Awan Merah mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Dia tersenyum dan berkata, seorang pahlawan tidak membanggakan prestasi masa lalunya. Aku hanya jiwa sekarang, dan tubuhku telah hancur. Karena kamu mengenalku, tolong beri aku bantuan dan biarkan aku mengambil semua hartamu. Bagaimanapun, klan alam liar kunomu telah hancur, dan tidak ada gunanya bagimu yang hanya sisa jiwa untuk memiliki begitu banyak harta. Perkataan Raja Iblis Awan Merah benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis leluhur klan alam liar kuno. Dia tidak menyangka bahwa klan alam liar kunonya telah hancur. Leluhur klan alam liar kuno itu menatap ejekan dan ancaman yang tak tersamar di mata Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian menatap Dev yang tampak tersenyum di sampingnya, dan akhirnya menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang pria tangguh. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, dia mungkin tidak dapat mempertahankan roh ini. Baiklah, aku akan menyerahkan rumah harta karun ini kepadamu, tetapi aku harap kamu tidak akan menyentuh fondasi warisan klan alam liar kuno milikku. Ketika aku membangun kembali tubuhku, aku bisa membuat klan alam liar kuno muncul kembali. Setelah leluhur klan alam liar kuno selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung tenggelam ke dalam lempengan batu yang dalam di rumah harta karun, dan tidak ada gerakan. Dev menatap leluhur klan alam liar kuno yang pergi, dan kemudian menatap Raja Iblis Awan Merah yang sombong dengan tangan di pinggangnya, dan tidak bisa menahan senyum. Senior, aku tidak menyangka kamu memiliki reputasi yang begitu keras. Dev menyanjung Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja, aku tidak memiliki saingan di bawah surga ke-9. Raja Iblis Awan Merah tersenyum bangga. Kesadaran Dev bergerak, dan jiwa Raja Iblis Awan Merah langsung kembali ke lautan kesadaran. Sial, apa salahnya dengan membiarkan aku untuk tinggal di luar sebentar? Raja Iblis Awan Merah berteriak. Aku khawatir jiwamu akan terekspos terlalu lama dan rusak, dan akan merepotkan jika kau tidak dapat membentuk kembali tubuhmu. Kata Dev. Setelah Dev mengatakan ini, Raja Iblis Awan Merah tidak mengatakan sepatah kata pun. Dev kemudian melambaikan tangannya, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, teknik rahasia, dan alat spiritual kuno langsung dikumpulkan ke dalam cincin penyimpanannya. Yang paling mengejutkannya adalah, akar spiritual kekacauan, yang berakar pada batu kekacauan, dan sebuah fragmen dari, seni pemurnian tubuh barbar, yang memancarkan atmosfer kuno. Metode pemurnian tubuh yang tercatat di dalamnya sebenarnya berkali-kali lebih kuat daripada teknik pemurnian tubuh dari klan pemurnian tubuh kuno di dunia surga dan manusia. Dengan seni pemurnian tubuh ini, tubuhku bisa menjadi lebih kuat. Dev menyingkirkan seni pemurnian tubuh barbar, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada akar spiritual kekacauan. Akar spiritual kekacauan ini jelas masih tumbuh, dan energi peri di sekitarnya jelas jauh lebih kaya. Jika benda ini ditanam di menara penindas iblis, bukankah akan selalu ada energi peri di dalam menara itu? Dev merenung, lalu membawa akar roh kekacauan dan batu kekacauan ke menara penindas iblis.
Tak lama kemudian, akar roh kekacauan benar-benar tumbuh di depan Dev dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aliran waktu di dalam menara 100 kali lebih cepat daripada di luar, jadi laju pertumbuhannya juga jauh lebih cepat. Dev tertawa dan menaruh beberapa batu peri ke dalam menara penindas iblis. Di masa depan, Dev akan berlatih di menara penindas iblis, dan kecepatannya akan jauh lebih cepat. Namun, dengan peningkatan alam Dev, konsumsi sumber daya juga sangat besar. Jika ada lebih banyak tanaman seperti akar roh kekacauan yang dapat terus-menerus menghasilkan energi peri, itu akan luar biasa. Setelah meninggalkan rumah harta karun, Matthew dan yang lainnya juga datang. Semua orang mendapat banyak hasil panen. Inter mengeluarkan semua barang jarahannya, dan tidak berani menyimpannya secara pribadi. Aku sangat lelah. Jika terus seperti ini, kita mungkin tidak lelah membunuh orang, tetapi kita sangat lelah menjarah barang-barang. Matthew menyeka keringat di dahinya dan berkata. Dev melirik Beatrice dan Jocelyn. Kedua gadis itu juga tersipu saat ini. Bagaimanapun, kota barbar ini sangat besar. Sungguh terlalu melelahkan bagi mereka untuk menjarahnya. Inter, kirim sinyal dan minta semua murid Sekte King Yunmu untuk datang. Penjarahan semacam ini tidak akan bisa dihindari di masa depan. Sungguh terlalu melelahkan bagi kami sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia melemparkan ribuan kantong penyimpanan ke Inter dan berkata, sumber daya ini untukmu. Taatlah dan patuhlah. Di masa depan, Sekte King Yunmu juga akan mendapat tempat di surga ketiga. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, Tuan Chen. Aku bersedia menjadi anjing untuk Tuan Chen. Inter sangat bersemangat. Inter segera mengirim pesan untuk memberitahu murid-muridnya dari Sekte King Yun agar segera datang. Ayo pergi juga. Dev tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi ke tujuan berikutnya. Namun, tepat saat Dev dan kelompoknya hendak pergi, dunia tiba-tiba berguncang hebat, matahari terbenam yang berdarah ditelan oleh awan gelap, dan kabut hitam keabu-abuan muncul dari dinding-dinding istana Raja Barbar yang rusak. Dev merasakan aura dingin menembus awan. Aura itu tidak seliar klan alam liar kuno, tetapi membawa rasa membunuh yang tepat dan mekanis, seolah-olah jiwa-jiwa yang mati yang tak terhitung jumlahnya meratap dalam kabut. Hati-hati. Matthew melindungi Jocelyn dan Beatrice di belakangnya, dan jarum kompas di pinggangnya berputar liar, ini bukan fluktuasi spiritual. Ini jiwa. 3 bayangan hitam mengembun dari kabut, berbentuk seperti sosok manusia bernoda tinta, dengan rantai cahaya putih halus melilit tubuh mereka, dan api jiwa redup di ujung setiap rantai cahaya. Mereka tidak melihat ke arah Dev dan yang lainnya, tetapi berjalan langsung ke tumpukan mayat para biksu kuno dari klan alam liar kuno, dan meraih udara dengan jari-jari kurus mereka. Jiwa-jiwa yang belum menghilang itu seperti ditarik oleh benang tak kasat mata, berubah menjadi titik-titik cahaya hijau dan menyatu menjadi labu hitam yang tergantung di lengan baju mereka. Pupil mata Inter tiba-tiba menyusut, dan dia menarik lengan baju Dev dan berbisik, Tuan Chen, ketiga orang itu seharusnya adalah orang-orang dari organisasi misterius yang saya ceritakan kepada Anda. Pria berpakaian hitam itu bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka menjarah jiwa ratusan mayat di alun-alun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti, dan mengarahkan jarinya yang layu ke rumah harta karun yang jauh di dalam istana Raja Barbar, aura jiwa yang tersisa ada di dalam. Ketiganya menerobos masuk ke rumah harta karun seperti bayangan, mengabaikan batu peri dan ramuan spiritual yang tersebar di seluruh tanah, dan langsung menuju ke lempengan batu yang diukir dengan totem. Pria berpakaian hitam terkemuka mengeluarkan lonceng perunggu berkarat dan menggoyangkannya dengan lembut. Suara, ding-ding, tidak keras, tetapi membuat Raja Iblis Awan Merah di Lautan Kesadaran Dev tiba-tiba bersumpah, sialan. Itu adalah, lonceng pengunci jiwa, senjata jahat yang dirancang khusus untuk menangani jiwa. Garis-garis emas pada lempengan batu itu berkelebat hebat, dan jiwa leluhur liar ditarik keluar dari celah-celah batu oleh kekuatan tak terlihat, berubah menjadi bola cahaya yang berjuang di mulut lonceng. Pria berpakaian hitam itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Begitu lonceng ditarik kembali, bola cahaya itu benar-benar menghilang ke dalam rune pada lonceng itu. Pada saat ini, 3 mata pria berpakaian gelap seperti malam menoleh ke Dev pada saat yang sama. Suara pemimpin itu seperti 2 potong es yang pecah saling bergesekan, ada jiwa yang kuat di lautan kesadaranmu. Serahkan dia. Hati Dev mencelos, dan tanpa sadar dia menggunakan teknik konsentrasi hati untuk melindungi lautan kesadarannya. Tidak. Nada bicara Dev dingin. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, kamu akan dihukum. Pria berpakaian hitam itu berhenti berbicara omong kosong. Ketiganya membentuk segel pada saat yang sama, dan 3 tali cahaya hitam terbang keluar dari lengan baju mereka.
Ribuan api jiwa yang digantung pada tali cahaya itu tiba-tiba melonjak, berubah menjadi jaring pembunuh jiwa besar yang menutupi Dev. Suara jeritan melengking dari jaring itu benar-benar menimbulkan riak di lautan kesadaran Dev. 3 jaring pembunuh jiwa itu menutupinya seperti jaring laba-laba, dan suara jeritan ribuan jiwa yang mati di jaring itu berubah menjadi gelombang suara sungguhan, yang membuat gendang telinga Dev sakit. Dia tanpa sadar mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Matthew juga langsung merapal beberapa mantra, membentuk serangkaian perisai di sekeliling mereka. Mendesis. Saat jaring pembunuh jiwa itu menyentuh perisai cahaya, api jiwa yang dingin dan menusuk berubah menjadi asap hijau seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Dev juga mengaktifkan teknik konsentrasi hati, melahap habis kekuatan jiwa yang mati yang bersentuhan dengannya. Roh jahat ini benar-benar sangat murni. Dev sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa jiwa yang mati dari ketiga pria berpakaian hitam ini semurni sebelumnya. Jiwa yang mati murni ini sangat berguna untuk kultivasi Dev. Pria berpakaian hitam di depan melihat ini dan menunjukkan keterkejutan di wajahnya yang layu untuk pertama kalinya, tidak mungkin. Kekuatan pembunuh jiwa akan membunuh dewa saat bertemu dewa dan menghancurkan iblis saat bertemu iblis. Bagaimana Anda, tubuh manusia biasa, dapat menolaknya? Dev tidak menjawab, tetapi sedikit keceriaan menyala di matanya. Tiba-tiba, api mulai melompat di telapak tangan Dev, dan warna api terus berubah. Bakar. Api emas itu seperti naga gila dari laut, langsung membakar 3 jaring pembunuh jiwa menjadi abu. Api terus bergerak maju, menyerbu langsung ke 3 pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam di sebelah kanan buru-buru mengeluarkan kain hitam yang diukir dengan tengkorak. Ketika kain hitam itu dibentangkan, ribuan hantu muncul, tetapi mereka bahkan tidak bertahan setengah napas di bawah nyala api emas, dan berubah menjadi bubuk hangus. Api pamungkas. Dan itu adalah api pamungkas yang telah menyatu, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Pria berpakaian hitam di tengah berseru, dan 12 paku perunggu terbang keluar dari lengan bajunya, dengan karakter jiwa yang terpilin terukir di paku-paku itu, membentuk lingkaran sihir mini di depannya. Namun, saat api menyentuh lingkaran sihir itu, karakter jiwa pada paku perunggu itu pecah inci demi inci, dan percikan api panas memercik ke jubah hitamnya, membakar lubang-lubang dengan asap hitam. Mundur. Pria berpakaian hitam terkemuka membuat keputusan cepat. Labu di pinggangnya tiba-tiba meledak, melepaskan ribuan paku yang terkondensasi dari jiwa, menutupi jalan mundur ketiga orang itu. Mata Dev menjadi dingin, dan dia langsung memadatkan bola api. Bola api ini tampak tidak mencolok, tetapi menyebabkan riak-riak di kehampaan. Mau pergi. Bola api itu terbang dari tangannya, terbagi menjadi 3 aliran cahaya di udara, dan secara akurat mengenai punggung ketiga pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam di sebelah kiri berteriak, dan seluruh orang itu dilalap api, dan bahkan jiwanya tidak lolos dan berubah menjadi abu. Pinggang pria berpakaian hitam di tengah digosok oleh bola api, dan separuh tubuhnya langsung menjadi karbon. Dia terhuyung-huyung dan menghancurkan dinding batu dan melarikan diri ke dalam kabut. Pria berpakaian hitam yang memimpin bereaksi paling cepat, mengeluarkan perisai hitam untuk menahan bola api, tetapi terkejut hingga memuntahkan darah hitam, dan jiwa yang mati di dalam labu juga sebagian besar hancur karena benturan keras. Nak, tunggu pembalasanku. Suara serak itu menghilang ke dalam kabut tebal dengan kebencian, dan udara dingin antara langit dan bumi surut, hanya menyisakan tanah hangus dan bau belerang. Dev, kamu baik-baik saja? Matthew bertanya dengan tergesa-gesa. Inter menatap ke arah di mana pria berpakaian hitam itu menghilang dengan waspada, dengan keringat dingin di dahinya, ketiga orang itu berasal dari organisasi misterius, aku khawatir kita akan mendapat masalah sekarang. Ayo pergi dari sini dulu. Dev menyingkirkan api dan sedikit mengernyit. Bersambung.